Bapak Ibu, hari ini telah hadir bersama kita pada saat ini Pak Roy Wijanarko yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kasih. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Pak Roy memiliki istri bernama Ibu Rina Wiwarni dan dikaruniai 3 orang putra, yaitu Domenico Allegra, Thierry Luis Enrico, dan Arshafin Feifel Devida Wijanarko. Pak Roy bekerja dan melayani dalam pelatihan pria dan keluarga muda dalam menghadirkan surga di keluarga mereka. Sejak tahun 2021, Pak Roy juga dipercayakan sebagai koordinator negara untuk Indonesia dalam gerakan The World Needs a Father. Pak Roy juga merupakan praktisi dan pelopor dalam pelayanan di bidang olahraga di Indonesia dan terlibat dalam jaringan pelayanan internasional melalui olahraga umum dan sepak bola. Hingga saat ini, Pak Roy terus melatih ribuan orang muda Kristen untuk melakukan amanat agung, dan Pak Roy Wijanarko adalah seorang pemimpin pelayanan olahraga melalui gerakan Indonesia Sports Partnership. Saat ini, Pak Roy merupakan pemegang lisensi pelatih sepak bola AFCB atau Konfederasi Sepak Bola Asia. Pak Roy adalah seorang Certified Life Coach melalui kurikulum Whole Life Coaching dan Training Ready Set Go. Bapak Ibu, tak hanya Pak Roy yang diberikan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang begitu luar biasa, namun istri Pak Roy, yaitu Ibu Rina, juga merupakan alumni kursus sertifikat konseling dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif atau yang kita kenal dengan LK3, dan secara personal senantiasa melakukan pembinaan kepada kaum wanita. Bapak Ibu, mari kita sambut Pak Roy Wijanarko. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam dari Bandung. Kami menikmati udara yang cerah dan sejuk di Bandung, bukan cerah, sejuk. Oke. Senang sekali bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Sekolah Tunas Bangsa dan Yayasan Harapan Bangsa yang begitu luar biasa, yang selalu ingin memperlengkapi para orang tua untuk mereka bisa benar-benar menghadirkan keluarga yang kuat, yang benar-benar menghadirkan surga dalam keluarga mereka. Ini menurut saya sesuatu yang worth it untuk kita kerjakan. Dan bahwa sebenarnya surga itu ada, bahwa surga itu benar-benar bisa diwujudkan dalam keluarga kita. Baik, saya mungkin hanya sedikit menambahkan saja dari apa yang Pak Beta tadi sampaikan, karena Pak Beta udah menyampaikan dengan begitu bagus dan gamblang gitu ya, supaya kita semua, ini sebenarnya bahan yang sangat panjang tetapi disimplifikasi dalam waktu beberapa menit, dan itu pekerjaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada training yang utuh. Saya percaya Yayasan Harapan Bangsa dan Sekolah Tunas Bangsa menjadi katalis ya dalam gerakan ini, banyak melatih guru-guru diperlengkapi lewat training, dan saya berharap nanti juga akan ada training untuk para orang tua yang training full. Dan kalau kita sudah mengalami training ini dan praktek, itu sungguh-sungguh luar biasa, banyak prinsip yang kita dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita daratkan, dan benar-benar ini sebenarnya prinsip-prinsip praktikal. Oke. Dalam penjabaran tadi yang tentang kasih, saya menggarisbawahi tentang satu ayat yang tadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Mungkin saya akan tayangkan PowerPoint sedikit ya di sini. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah dapat melihat? Oke. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini sebuah ayat yang begitu luar biasa, karena apa Bapak Ibu semua? Bahwa
di dalam kasih, prinsip yang pertama itu adalah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika Yesus mengasihi kita, saya akan masuk ke slide berikutnya. Ketika Yesus mengasihi kita, kasihnya itu bersifat satu arah di sini, ya. Jadi ketika Bapa mengasihi kita, saya memberi agar dia menjadi sempurna. Jadi kasih yang dari Bapa ini bukan kasih yang bolak-balik, tetapi kasih yang satu arah. Kenapa? Dikatakan tadi dia mengasihi ketika kita masih berdosa. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Roma 5 ayat 8, di situ dikatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya ketika kita masih berdosa, kita masih lebih rendah dari binatang, dari sampah gitu juga kita masih rendah. Karena apa? Karena kita tidak layak. Tetapi dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa menjadikan kita sempurna. Kita melihat bahwa kasih itu begitu luar biasa karena kesalahan kita tak terhitung banyaknya. Ya, kesalahan kita tuh besar sekali. Kalau lihat rumus ini besar sekali, tetapi dengan kematiannya itu mengatakan bahwa saya mengasihimu. Ini sesuatu analogi yang menurut saya sangat sempurna. Kematiannya itu menunjukkan bahwa kita dikasihi, dan karena kita dikasihi, kita sekarang sudah memiliki hubungan langsung dengan Bapa. Karena dulu kita kalau tidak dapat langsung dengan Bapa, ya, kita harus melalui imam, menyembelih binatang, zaman perjanjian lama seperti itu, ya. Tapi dengan kematian Kristus itu membuat kita langsung layak di hadapan Bapa. Karena apa? Karena itu tadi, ketika Bapa mengasihi kita lewat pengorbanan Kristus menjadikan kita sempurna. Jadi prinsip kasih adalah ketika kita mengasihi, orang yang kita kasih itu menjadi lebih baik atau menjadi sempurna. Dan ketika kita mengasihi tapi timbul rasa takut, berarti itu belum kasih. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin saya mau tambahkan sedikit supaya kita menyadari bahwa kalau kita mempraktekkan prinsip kasih ini, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tadi Pak Beta katakan, ya, di dalam ketakutan itu ada ekspektasi, itu ada rasa malu, rasa bersalah, ya, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit, ya, exotherm, endoderm dan sebagainya tadi yang disebutkan itu ekses atau akibat dari ketika orang mengalami rasa takut karena kasih yang bersifat ekspektasi. Demikian penjelasan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada yang bertanya, silakan. Kami siap untuk membantu, memfasilitasi. Baik. Terima kasih Pak Roy dan Ibu Rina atas impartasi yang begitu informatif. Ya, kami semakin dikuatkan dari sesi Pak Beta. Pak Roy menambahkan dan semakin meneguhkan kembali kepada setiap kami bahwa proses memahami prinsip kasih yang sesungguhnya merupakan hal yang penting. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan yang diarahkan kepada admin kami melalui kolom chat. Nantinya pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dan akan dijawab langsung oleh Bapak Roy atau Ibu Rina. Baik, sebelumnya kita memulai sesi tanya jawab ini, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan untuk dapat memilih link sesuai dengan area masing-masing. Baik Bapak Ibu, Pak Roy, Ibu Rina, kami sudah menerima nih beberapa pertanyaan melalui admin kami. Saya akan mulai membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, anak saya masih TK. Saya suka mengancam anak saya agar dia bisa melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kamu tidak mau baca, nanti tidak boleh ikut jalan-jalan. Dan biasanya ini berhasil. Apakah ini sebuah kasih bersyarat? Ini salah atau tidak ya? Silakan Pak Roy, Ibu Rina bisa menjawab. Oke, ya. Jadi
di dalam kasih itu pasti ada disiplin, ada konsekuensi ya, ada konsekuensi. Jadi kasih itu tidak berarti berkata ya terus ya, karena kasih yang benar itu imbang antara, kita udah belajar ya di dalam pelajaran kita bahwa ada yang namanya kasih tetapi ada kendali ya. Nah, saya lebih senang untuk ketika kita mengajarkan kepada anak kita itu tentang konsekuensi. Bahwa setiap keputusan kita itu ada konsekuensi yang dihasilkan dari setiap keputusan, dan itu bisa dilatih dari kecil. Jadi misalnya dari awal sudah dijelaskan dulu, misalnya Kak, kita mau jalan-jalan, tetapi ada hal yang kamu mesti lakukan kewajibannya dulu. Kewajibannya karena kamu sekolah, kamu punya pelajaran-pelajaran, kamu selesaikan dulu. Jadi kalau kamu tidak bisa selesaikan, mama tidak bisa ajak kamu jalan-jalan karena kamu masih punya tugas. Nah, menurut saya ini kalau penjelasannya benar, ini tidak disebut sebagai kasih yang bersyarat. Tetapi kalau tadi ada tulisan mengancam. Nah, mengancam itu berarti apa? Menimbulkan ketakutan ya. Anak itu takut, oh ancamannya begini. Nah, kemudian kalau diancam berarti, nah kita mesti menjelaskan bahwa sebagai orang tua tidak pernah mengancam, dan tidak ada ekspektasi itu bukan berarti kemudian tidak berharap sama sekali, tetapi ekspektasi yang berpusat kepada diri kita sendiri itu yang salah. Jadi kalau kamu misalnya tadi, kamu nggak mau baca, kamu jadi bodoh atau jadi tidak pandai gitu ya, mama papa yang malu. Nah itu berarti pusatnya kepada kita. Jadi berbeda ya, ekspektasi itu yang berpusatnya kepada kita, tapi kalau kita berharap anak kita menjadi lebih baik, itu sesuatu yang baik menurut saya, karena dengan dikasihi dia harusnya menjadi lebih baik. Mungkin itu sih, saya menjelaskan prinsipnya saja, semoga ini menjawab. Baik, terima kasih Pak Roy. Intinya adalah ada kasih dan ada kendali ya Pak. Bagaimana kita memberikan anak-anak, melatih untuk mereka bisa mengerti akan konsekuensi yang mereka lakukan ya dari setiap keputusannya. Terima kasih Pak Roy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana menangani kakak adik yang selalu berkelahi? Pak Roy, Bu Rina, silakan. Ya, ini tidak dijelaskan berkelahinya karena apa ya? Karena itu penting. Jadi berkelahi secara fisik atau bertengkar atau bertengkar mulut gitu ya. Jadi, tetapi ya ini cukup kurang informasi berkelahi. Oke, saya anggap ini mungkin sering bertengkar ya, bertengkar dan mungkin akhirnya berkelahi secara fisik. Nah, kita sebagai orang tua, kita dari awal itu mesti memilih, kalau di dalam pelajaran identitas itu harus kita jelaskan tentang nilai-nilai dari, dan ini tidak jelaskan juga umur berapa. Ya, gendernya jadi juga. Gendernya laki atau perempuan saya juga nggak dijelaskan. Jadi oh karena ini apa nih? Ada biasa karena adik yang usil mengganggu kakaknya. Oh, oke. Nah, tapi kita nggak jelasin umur berapa ya. Oke. Nah, kita mesti menjelaskan tentang value, nilai-nilai ya. Perempuan usia 3 dan 8 tahun. Wah, puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi, nah, di dalam nilai-nilai keluarga kami itu ada namanya family bonding. Jadi ada ikatan keluarga. Nah, kalau ini dari awal kita jelaskan bahwa kamu sebagai kakak, kita menjelaskan kamu sebagai kakak yang lebih tua, kamu sebaiknya menjaga dan mengayomi adik kamu yang lebih muda. Nah, kebetulan di tempat kami beda sama itu, bedanya 5 tahun. Jadi kakak pertama, yang anak kedua, anak ketiga, semua 5 tahun. Nah, kami menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana prinsip untuk menjaga dan mengayomi. Jika kami tidak ada, kami bepergian dan kamu menjaga adik, apa yang mesti dilakukan. Dan jadi pengertian itu lebih baik ditanamkan dahulu. Kalau pengertian ditanamkan, sehingga pengertian-pengertian itu akan membantu untuk anak yang lebih tua itu memahami yang lebih muda.
Dan kepada yang lebih muda mungkin lebih susah menjelaskan kan. Tetapi kalau yang tuanya kita jelasin dulu tentang prinsipnya. Oke, mungkin adikmu belum ngerti 3 tahun ketika dia mengusili kamu, tindakan yang kamu mesti lakukan itu kira-kira begini, ya. Kamu bagaimana kamu bereaksi, bagaimana kamu menanggapi itu lebih penting. Nah, sambil juga kita menjelaskan kepada anak yang umur 3 tahun ini, biasanya paling bagus tuh sebelum tidur ya. Sebelum tidur malam hari sambil dibacakan firman, cerita-cerita, kemudian kita jelaskan sesuatu kepada dia. Karena memang waktu menjelang tidur itu seperti rohnya itu terbuka ya. Kita udah capek seharian dan siap menerima, apalagi tanamin kebenaran. Nah, dalam hal ini ayah dan ibu mesti bersepakat sama. Kemudian ayah adalah pribadi yang mesti benar-benar berinisiatif untuk melakukan ini. Jadi biasanya ini dilakukan banyakkan para ibu, dan itu sangat disayangkan karena sebenarnya figur otoritas itu kan ayah. Dan ayah itu pemimpin yang menjelaskan. Nah, di rumah kita sebaiknya kita lakukan ini gitu ya. Jadi kalau ayahnya berperan dan ayahnya memberi waktu, meluangkan waktu untuk mereka, saya yakin ini bisa. Karena di tempat kami dari muda, dari kecil kita udah latih mereka. Ya, dari anak umur 6 bulan kami udah latih ya, bagaimana cara makan, bagaimana cara di rumah. Tidak ada makanan yang sampai sekarang tidak ada mereka makan terus tinggal di meja gitu aja, enggak. Pasti mereka taruh ke belakang dan mereka cuci. Karena itu sudah menjadi kebiasaan yang ditanamkan dari kecil. Dan karena di tempat kami tidak ada pembantu rumah tangga, jadi mereka harus kerjakan sendiri. Nah, sama melatih mendidik anak-anak memang dari kecil. Jadi ini, tapi mesti tanamkan ya, bagaimana mengasihi adik kamu itu seperti apa sih, praktikalnya seperti apa, dan bagaimana menerima anak yang belum mengerti kebenaran itu seperti apa. Tetapi di satu sisi juga menjelaskan kepada yang muda ini dengan cara-cara yang bisa dimengerti pada usianya. Mungkin itu. Saya coba bantu jawab bahwa mungkin ini karena kami kurang mendapat informasi ya apa yang menyebabkan adiknya usil. Tapi mungkin juga ini adiknya tuh ingin mencari perhatian dari kakaknya. Mungkin juga kakaknya kurang mengajak adik bermain berdua, itu bisa juga. Atau ibunya juga, atau ibunya itu bisa membantu untuk bicara secara dialog satu persatu. Jadi jangan di depan berdua mereka, tapi ibunya bisa ajak kakaknya. Kenapa ya adikmu itu kok gini gitu, dicari tahu. Terus kemudian adik yang kecil pun kan sudah bisa diajak bicara ya, jadi dialog. Jadi kita sebagai orang tua memang perlu melatih diri untuk berdialog dengan anak sesuai usia mereka, sehingga kita punya wawasan untuk kita belajar bagaimana kita memahami dunianya anak yang umur 8 tahun, kemudian yang 3 tahun. Nah, setelah kita coba bicara pada mereka satu persatu, kemudian bicara dengan suami, kemudian kesepakatan bersama, lalu mungkin dialog dengan anaknya satu-satu, ya, atau kemudian cari waktu yang pas. Jadi jangan pas waktu mereka sudah letih, tapi suasananya juga harus dibangun, ya. Seperti dikatakan itu kan ayah membangun suasana rumah. Nah, lalu ketika dialog itu akan dapatkan bagaimana hikmat Tuhan mengatasi situasi ini, ya. Jadi memang perlu dialog, karena usil itu berarti ada anak, apalagi kalau ini 2 perempuan, biasanya memang yang nomor 2 tuh lebih aktif gitu, dia mengganggu usil gitu kakaknya. Jadi dicari tahu, mungkin dia butuh perhatian. Sindrom anak kedua. Ya, itu. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rina, Pak Roy ya, saya setuju banget. Jadi mulai sejak dini kita tanamkan nilai-nilai kebenaran itu, dan yang kedua kita punya waktu khusus untuk mengkomunikasi kebenaran tersebut. Terima kasih Pak Roy dan Bu Rina. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan berikan disiplin dan konsekuensi yang mungkin mengakibatkan takut bersalah atau malu, sementara saat ini banyak generasi strawberry terkesan sudah singgung, tidak nyaman dan sedikit-sedikit healing. Silakan Pak Roy dan Ibu Rina.
Kamu aja Kamu dulu. berikan disiplin. Oke, saya dulu ya. Ya. Ya, bagaimana membedakan konsekuensi dan disiplin itu ya? Ya, sebetulnya kalau tindakan disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan karena konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan. Jadi, misalnya ada kesepakatan bersama yang dilanggar, nah kemudian kan ada konsekuensinya. Nah, tindakan konsekuensi itu adalah disiplinnya apa, gitu ya. Nah, tergantung dari usianya. Usia itu mempengaruhi. Kalau tentunya ada banyak buku tentang bagaimana memberikan disiplin, tetapi kalau di dalam buku Dunia Membutuhkan Seorang Ayah itu ada 10 tentang tindakan disiplin itu. Ada salah satunya disebut tentang spanking gitu ya, spanking. Tapi itu pun juga dilakukan jika sangat-sangat sudah pilihan terakhir ya, gitu ya. Tetapi dialog itu lebih dikedepankan. Saya berpikir itu dialog lebih dikedepankan. Nah, bagaimana boleh ditayangkan sedikit tadi pertanyaannya lagi, saya masih terlalu agak cukup panjang tadi. Baik, sebentar. Saya tidak salah menjawab. Silakan Miss Risa. Ya. Oke. Bagaimana memberikan disiplin dan konsekuensi yang mungkin mengakibatkan. Oke. Yang mungkin mengakibatkan ya. Maksudnya ini justru mengakibatkan rasa takut bersalah. Supaya ada rasa malu gitu kan. Maksudnya gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi artinya maksudnya supaya tidak mengakibatkan rasa takut dan bersalah ya. Mungkin maksudnya itu ya. Ya, oke. Ya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau misalnya bagaimana memberikan disiplin yang benar, ya pasti yang pertama pendisiplin utama dalam rumah tangga itu ayah. Ya, jadi jangan ibu yang melakukan itu, tetapi ayah, karena ayah adalah otoritasnya. Ibu yang memvalidasi peran ayah. Jadi itu pertama. Yang kedua, jangan memberikan disiplin ketika kita dalam kondisi lelah atau capek, ya. Karena ketika kita dalam emosi yang tinggi, emosi terutama emosi kelelahan dan frustasi, dan kita sedang dalam kondisi yang marah, itu kemudian kita mendisiplin itu biasanya akan berakhir dengan tindakan fisik seperti memukul, ya. Jadi sebaiknya kalau ayah atau ibu dalam kondisi seperti itu menahan diri untuk tidak, tapi mungkin lebih berdialog dulu, atau mungkin ketika ayahnya sedang marah, mungkin ibunya yang ngobrol dulu, kemudian nanti ayah. Saya pernah mengalami seperti itu ketika anak saya melakukan kesalahan waktu dia masih kecil, dan kondisi saya marah, kemudian saya bilang sama istri, oke, kamu ngomong dulu sama anak-anak, aku lagi marah nih. Saya kemudian menarik diri, saya keluar dari ruangan itu, saya bernafas, saya berdoa kepada Tuhan, kemudian setelah saya tenang, saya bisa berbicara dari hati ke hati. Dan seandainya dilakukan tindakan, misalnya ada yang namanya tongkat kasih, itu pun juga buat anak yang masih kecil ya, bukan anak yang sudah di atas 12 tahun, itu sebaiknya sudah tidak ada lagi ya tongkat kasih itu untuk anak yang kecil. Dan disiplin itu harus bersama dengan mereka, bukan untuk mereka. Jadi ketika kita mendisiplin itu juga melukai hati kita, karena kita sebenarnya ketika kita harus melakukan spanking kepada dia, itu juga menyakiti hati kita. Kita sebenarnya tidak tega kan untuk melakukan itu, tetapi kita lakukan itu dengan mereka, dan mengatakan bahwa saya nih, waktu saya dulu pernah spanking anak saya, ya saya merasa sakit ketika Papa harus melakukan ini. Tapi ini tindakan yang mesti dilakukan karena kamu melanggar konsekuensi. Nah, kenapa dikatakan mesti bersama? Karena sesudah melakukan tindakan itu harus ada tindakan yang namanya recovery kan. Bahwa kita melakukan itu bukan untuk melukai secara fisik, tetapi sebagai pengingat, reminder bahwa ini jangan dilanggar. Dan kemudian kita melakukan recovery dengan kita rekonsiliasi lagi dengan dia. Kita suami istri berbicara dari hati ke hati, mengafirmasi lagi. Jadi ada prinsip
yang dikatakan kan afirmasi itu sebenarnya pendidik yang lebih baik daripada koreksi. Bapak Kasih Carson mengatakan perlu paling tidak 6 kali afirmasi dulu sebelum kita melakukan satu koreksi. Nah, jadi ketika tindakan misalnya sampai ada memukul dengan tongkat kasih itu, kemudian harus ada recovery dan mengafirmasi. Nah, Papa tetap sayang kamu, Papa mengasihi kamu. Kami berdua, Papa Mama, melakukan ini bukan untuk kami, tetapi kami mau kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan ini sebagai pengingat untuk kita tidak sama-sama melanggar. Ketika saya melakukan ini, hati Papa Mama pun juga tidak senang melakukan ini. Nah, itu rasa aman. Jadi afirmasi dan rasa aman. Ingat, yang penting jangan dalam kondisi emosi yang tinggi yang ketika kita sedang marah, kemudian kata-kata kita jadi nggak kekontrol nantinya. Dan kata-kata itu seperti apa ya, bisa jadi abusive ya, verbal abuse kan, mengatakan hal yang nggak perlu. Nah, ini mungkin jawaban kami mungkin. Saya tambahkan, disiplin itu seharusnya tidak menimbulkan rasa takut atau bersalah. Kami juga dulu waktu anak-anak masih kecil, kami juga pernah melakukan kesalahan. Setelah disiplin, memang kami peluk mereka, tapi kami tidak ada bicara sama mereka. Sebenarnya ketika papa mama memberikan disiplin, apa yang kalian rasakan? Ya, jadi itu perlu juga ada feedback balik dari mereka supaya kita bisa evaluasi. Oh, berarti disiplinnya orang tua ini mengakibatkan luka, karena biasanya disiplin orang tua itu yang sekarang kita rasakan mungkin baik untuk mereka, tapi akibatnya di kemudian hari itu memberikan luka yang dalam. Bahkan kami pun sampai sekarang masih gitu, kami sudah berproses dalam mendidik mereka. Akhir tahun lalu juga kami masih anak kami cerita itu, "Mah, saya ada luka gini waktu ketika itu." Jadi mereka ceritakan ketika mereka sudah usianya semakin besar, tapi mereka sudah sembuh, ya. Artinya sudah ada dialog. Jadi jangan sampai lagi orang tua sekarang yang melakukan kesalahan yang sama lagi seperti yang kami lakukan. Itu. Maksudnya masih itu ada, kadang-kadang masih ada ekses atau akibat dari yang kesalahan-kesalahan yang dulu. Tapi kami sekarang udah ngerti banyak tentang bagaimana, kalau terutama yang anak udah remaja ya, bagaimana melakukan tindakan ini. Oke, silakan Pak. Terima kasih, sangat setuju Bu Rina, Pak Roy ya. Yang pertama, disiplin pastikan dalam kondisi yang normal, tidak marah. Yang kedua, disiplin pastikan disesuaikan dengan usia. Yang ketiga, disiplin bersama mereka untuk sama-sama bertumbuh. Lalu recovery, feedback, kita harus beri kesempatan kepada anak dan memberikan afirmasi. Ya, Bapak Ibu orang tua murid semangat ya untuk menjadi pribadi yang membangun keluarga sehat sebetulnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak Roy, Bu Rina, Bapak Ibu orang tua sangat semangat nih memberi pertanyaan, ada banyak sekali pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi anak yang membantah ketika dinasehati? Lalu yang kedua, Pak, bagaimana agar tidak sering berdalih saat diberikan nasihat? Awalnya kami memberi nasihat baik-baik, jadi bisa berubah marah karena seringnya anak berdalih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Roy dan Ibu Rina untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya memang klasik ya, klasik yang sering terjadi dalam keluarga. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan orang tua adalah bahwa orang tua itu perlu menjadi pribadi yang mendengar juga. Jadi seringkali orang tua itu banyak berbicara, tapi kemudian kurang mendengar. Dan ketika kita mendengar pun, telinga kita itu sudah dilatih mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk kemudian memahami mereka. Nah, ini beda ya. Mendengar untuk menjawab dan mendengar untuk memahami itu beda. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu ditanyakan lebih dari 300 pertanyaan kalau nggak salah. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab langsung. Itu hampir sebagian besar tidak menjawab langsung, tetapi dijawab dengan pertanyaan. Dan
mungkin hanya ada 1-2 kali Yesus menjawab langsung, tapi selebihnya dijawab dengan pertanyaan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Yesus ditanyakan sesuatu, kemudian balik bertanya itu untuk menanyakan pemahaman dia. Jadi perlu orang tua itu banyak mendengar. Nah, jadi apa yang kami lakukan? Istri saya mengatur untuk kami itu ada one-on-one meeting dengan anak-anak untuk lebih banyak mendengar. Jadi ketika one-on-one itu saya benar-benar nggak kasih mulut saya itu berbicara, lebih banyak mendengar anak-anak bagaimana harapan, perasaan mereka, dan apa yang sedang terjadi, update mereka. Nah, ketika misalnya nih, menurut kita ada hal-hal yang kurang baik atau hal yang mesti diperbaiki, kami juga mengalami, bukan berarti keluarga kami sempurna ya, kami mengalami. Tetapi satu hal yang kami alami itu seringkali merasa itu kok dia anak-anak ini kok nggak ngerti ya, kenapa dia nggak punya kepekaan dalam hal ini. Nah, ketika kami sampaikan itu berubah, mereka kemudian punya alasan untuk menanggapi kami kan. Nah, ternyata ketika mendengar ada benarnya juga mereka mungkin gitu. Tapi satu hal tentang berdalih-dalih ya, anak-anak itu juga bisa belajar dari temannya tentang berdalih-dalih, tapi juga yang paling sering adalah belajar dari orang tuanya. Jadi seandainya kita menerapkan sebuah peraturan di dalam keluarga, itu peraturan itu bukan untuk anak-anak, peraturan untuk semua. Di rumah saya tidak boleh ada handphone di meja makan. Ya. Jadi sementara kita makan tidak boleh membaca buku, nggak boleh apa ya. Peraturannya berlaku buat saya juga. Jadi ketika seandainya ada anak saya yang melakukan itu dan saya menegur, dia tidak bisa berdalih, oh papa juga lakukan kok, papa juga ini. Nah, jadi orang tua itu harus menjadi pribadi yang menjadi role model dulu. Ya, ketika kita bisa menjadi role model, kemudian kita punya yang namanya otoritas moral untuk kita melakukan teguran di dalam kasih. Dan sebaiknya tadi saya membagikan prinsip yang apa namanya? yang praktikal, teori sandwich itu bagus ya, memuji, kemudian ngobrol dengan mereka, kita puji, kamu tuh udah baik dalam hal ini, kan. Kemudian kritikan kita itu diungkapkan dalam ada hal yang perlu kalian tingkatkan. Nah, tingkatkan yaitu ini yang papa mama lihat di dalam hal ini, ya. Tapi kemudian setelah itu disampaikan, dipuji lagi. Jadi itu sandwich ya. Jadi pujian, masukan, feedback, kemudian pujian lagi. Nah, cara ini itu cukup berhasil biasanya. Ya. Tapi juga satu hal, kita perlu berdoa untuk ketika mau menasihatin anak-anak kita. Kadang-kadang kita tuh cenderung gatel pengen ngomong langsung gitu ya. Tapi biasanya Tuhan ingatkan kami, tahan. Istri saya biasanya, tahan. Dan ketika kami menahan diri, kami berdoa. Kami setiap malam kami mendoakan anak-anak kan pasti kan. Nah, kami berdoa, ada masalah ini, dan kemudian, nah seringkali itu anak-anak justru yang mereka malah mendatangi kami dengan masalah yang sedang kami doakan itu. Jadi itu kesempatan masuk dan biasanya tidak ditolak nasihat kami. Nah, tapi pastikan bahwa disiplin tadi katakan, disiplin atau aturan itu untuk kita bersama. Terus yang lebih penting daripada itu, tidak ada aturan sebelum hubungan. Jadi hubungan mesti benar dulu. Jadi rasa aman, kalau mereka dibangun rasa amannya, feedback itu tidak akan menyakitkan mereka. Saya sekarang bisa banyak menyampaikan masukan-masukan kepada anak-anak karena mereka aman. Ketika saya menyampaikan masukan kepada mereka, mereka merasa tidak dihakimi, mereka merasa tidak sedang ditelanjangi gitu ya kelemahan-kelemahannya. Tapi memang ini sebuah hal yang kita dalam proses pembelajaran bersama. Dan mereka juga bisa memberikan saya masukan. Oh, papa mesti begini. Mereka juga punya harapan terhadap orang tuanya. Dan kita sama-sama terbuka untuk kita saling belajar. Dan pastikan di dalam rumah tangga punya hal yang kayak gini. Jadi sebagai seorang pemimpin, otoritas moral itu serve from under. Jadi kita melayani dari bawah. Jadi kita bukan jadi bosnya mereka, tapi kita jadi fasilitator yang memfasilitasi perbaikan itu terjadi.
Mungkin dari saya itu sih. Ya, betul sekali. Jadi memang kita harus membangun hubungan dulu dengan mereka. Jadi ngobrol, tanya gitu hal-hal tentang dunia mereka gitu. Dan kemudian harus menguasai diri untuk tidak memberi nasihat. Ya, itu betul-betul itu saya himbau kepada setiap orang tua untuk menguasai diri. Karena itu kita tuh Maksudnya pada saat yang tidak tepat ya. Ya, pada saat yang tidak tepat, kemudian menasehati pun harus kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat untuk berkata-kata, pilih kata-kata yang tepat. Kata itu memang sulit, bahkan kami sampai sekarang ini juga belajar terus ya, lebih baik. Dan ketika ada masalah di anak, kami selalu bawa berdua untuk berdoa. Karena terus terang kami pun nggak sanggup untuk kadang-kadang harus menguasai diri, itu kan proses gitu. Tapi kalau kita dengan sadar kita melatih, ya itu artinya kita jadi belajar bahwa sebenarnya ketika kita membangun hubungan itu lebih mudah untuk anak tuh nanti sadar. Jadi kalau sampai udah pada titik yang kita nggak sanggup, kita serahkan pada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan bahwa Tuhan berbicaralah kepada anak kami. Karena anak itu perlu ada pengalaman iman, pengalaman bertumbuh dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menegur dia. Itu yang sebenarnya paling penting. Ya, nasihat kita adalah terbatas, himbauan kita terbatas, tapi yang paling penting adalah ketika kita mengalami konflik atau masalah dengan anak, itu adalah waktunya kita sebagai orang tua untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Hubungan, saya tekankan hubungan, ya, bukan hubungan basa-basi, bukan hubungan fakta, tapi hubungan yang bisa emosi dan keterbukaan total. Ya, kami bisa mencapai proses ini, dan kami belajar. Dan itu bisa dilakukan, dan itu bisa terjadi. Ya. Saya lupa. Tadi prinsip komunikasi itu tadi, ya, yang di curhat tuh, yang keempat. Tinggal di dalam ruang perasaan itu penting. Jadi basa-basi, kemudian fakta, kemudian opini. Dari opini kemudian masuk kepada ruang perasaan. Jadi kalau anak sudah bisa curhat sama kita, share, itu berarti mereka sudah aman. Dan itu ketika mereka curhat, kita bisa sama-sama bahkan mendoakan mereka, bahkan mendukung mereka, gitu. Terima kasih. Setuju banget Pak Roy, Bu Rina, ya, bagaimana membangun hubungan menjadi hal yang penting, ya, menjadi pribadi yang mau mendengar, ya. Biasanya orang tua emang seperti itu, ya, maunya memberikan nasihat. Tapi saya setuju banget dengan Pak Roy, ada waktu one on one, ya, Bapak Ibu, boleh juga belajar dari pengalaman dari Pak Roy dan Ibu Rina untuk one on one di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana anak-anak juga boleh punya waktu sharing dengan Bapak Ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Roy, Bu Rina. Baik, Pak, saya cenderung gelisah melihat anak-anak sangat aktif bermain gadget atau main game online. Apakah akan mempengaruhi pada kognitif dan psikologis anak? Bagaimana solusinya? Silakan Pak Roy dan Ibu Rina. Iya, gadget ini memang sekarang menjadi budaya global yang mencemaskan sih memang sih. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang itu harus terlibat dengan gadget ya. Nah, kami memang biasanya juga ada workshop atau seminar tentang bagaimana bijak dengan gadget gitu ya. Mungkin sekali-sekali perlu diadakan. Tapi ada prinsip tentang gadget. Kenapa gadget itu sangat menarik buat anak-anak, bahkan orang dewasa, karena faktor stimulasi. Stimulasi yang diberikan oleh gadget itu lebih besar daripada stimulasi secara fisik. Jadi itu sebabnya orang itu lebih tertarik. Karena apa? Orang itu senang dirangsang. Di dalam otaknya dia itu ada yang namanya nucleus accumbens atau pusat kenikmatan di dalam otak kita. Nah, ketika kita mendapatkan rangsangan kemudian lewat dopamin, ya, dopamin itu sesuatu hormon yang menyenangkan kita. Nah, dopamin itu merangsang pusat kenikmatan itu, kita jadi happy, senang gitu ya. Senang, kemudian ketika itu dicegah, itu menjadikan kemarahan. Orang itu marah, coba anak-anak yang lagi main game, tiba-tiba suruh berhenti, suruh belajar, terus suruh makan, pasti marah-marah. Karena apa? Karena itu sifatnya sudah nyandu. Nah, jadi di dalam otak kita sebetulnya ada mekanisme yang menjaga supaya dopaminnya itu tidak berlebihan. Nah,
semakin tembok itu dibangun besar di otak kita, kemudian membuat dopamin itu akan berusaha masuk lagi gitu ya. Nah, akhirnya semakin temboknya tinggi menyebabkan fenomena yang namanya anhedonia. Anhedonia itu fenomena di mana merasa gini, I no longer feel anything. Jadi saya mengalami numb itu apa? Kebas ya, ngerasa nggak baal secara emosi. Saya mengalami emotional numb. Jadi saya sudah nggak bisa merasakan emosi lagi. Itu sebabnya anak-anak sekarang cenderung tidak bisa beretika sepertinya ya gitu ya, nggak sopan santun, nggak. Karena apa? Karena hidupnya sudah dalam gadget. Jadi saya sebut ini generasi menunduk karena selalu dengan gadget. Nah, itu sebabnya sebagai keluarga kita punya tantangan bagaimana untuk supaya membuat keluarga kita menarik. Karena kalau gadget lebih menarik, otomatis mereka akan ke gadget. Tetapi kalau keluarga menarik, tentunya mereka akan senang berinteraksi dengan kita kan. Nah, sirkuit otak kita ini bekerja lebih baik itu ketika kita bersentuhan secara fisik kepada orang-orang yang kita cintai. Nanti mesti baca bukunya Daniel Goleman yang judulnya Fokus ya, ada Fokus. Itu bicara tentang otak yang sudah kecanduan game. Itu dikatakan bahwa sebenarnya sirkuit emosional seseorang itu bekerja itu ketika kita banyak ketemu secara fisik. Nah, sekarang masalahnya anak-anak sekarang udah lebih banyak dengan gadget. Nah, akhirnya menimbulkan kecanduan, dan kecanduan ini susah sekali untuk bisa dilepaskan. Jadi saya juga mendorong untuk pihak sekolah juga sebaiknya bijak di dalam menggunakan ya, supaya gadget ini hanya digunakan sebagai perangkat produktif bukan konsumtif. Nah, ini ada tantangan sendiri memang di usia mereka dan di zaman generasi ini. Nah, ini terutama di kami berperang juga gitu ya. Anak-anak kami tidak boleh pegang gadget itu sebelum usia 13 tahun. Itu ada aturan di keluarga kami dulu. Jadi tidak ada anak-anak kecil yang masih TK kita kasih gadget, itu nggak ada. Memang kebetulan yang anak pertama dulu belum ada ya. Nah, kemudian juga anak saya yang nomor 1 itu programmer IT. Jadi kami selalu berbicara kepada dia tentang balance of life. Karena dia juga merasakan kalau dia terlalu banyak di dalam pekerjaan, itu juga membuat dia memiliki rasa emosi atau rasa empati yang rendah dibanding ketika itu. Sebabnya di rumah kami tidak boleh ada gadget di meja makan. Kalau ada tamu pun kami kasih tahu, tamu gadgetnya mesti taruh di depan, di ruang tamu. Kalau mau ngobrol sama kami, ya kalau di rumah kami intinya gini, kalau datang ke rumah kami, aturan kami kan. Jadi begitu. Ini di meja makan itu menjadi hal yang menyenangkan. Kemudian game sebaiknya kita lakukan game yang lebih analog. Kita sebut kita mainkan Republik Analog. Jadi kita benar-benar bermain game yang sifatnya analog ya. Nah, walaupun mungkin sekarang anak-anak sekarang cara bersosialisasinya itu dengan main game bersama, mabar, main Discord yang gitu-gitu ya. Nah, ini sebagai orang tua kita mesti mawas diri untuk mengawasi mereka dengan siapa mereka bermain. Berapa lama waktu yang boleh ada di layar. Kemudian kita juga sering mesti lakukan puasa gadget ya, screen time off itu penting ya. Sebelum tidur itu sebaiknya tidak HP-an dan di kamar bikin aturan-aturan, tetapi sekali lagi jangan ada aturan sebelum ada hubungan. Karena mereka melarikan diri ke gadget biasanya keluarganya nggak menarik. Itu dari pengalaman kami melakukan workshop tentang gadget ya. Udah. Ya, sangat memberkati Pak Roy. Mungkin terkait pertanyaannya tadi Pak Roy, apakah mempengaruhi kepada pengetahuan dan psikologinya Pak? Ya, sangat. Jadi Dr. Lalit Mendis, beliau pendiri dari Empathy Learning Center itu untuk mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget. Nah, di Indonesia belum banyak
tempat-tempat seperti ini. Dia mengatakan semakin dini anak-anak diperkenalkan kepada gadget itu mempengaruhi kecerdasan mereka. Jadi dia menuliskan smart start, stupid later, ya karena kemudian setiap bit digital yang mempengaruhi otak mereka itu akan melemahkan kecerdasan mereka. Orang-orang yang cenderung di layar itu seringkali mereka gagal ketika mereka ada di dunia sehari-hari. Contoh, anak yang pinter main puzzle ya di layar HP, gitu ya. Tapi ketika dikasih layarnya disingkirin, dikasih main puzzle beneran, belum tentu dia cerdas seperti ketika di HP. Karena itu beda. Nah, contoh-contoh seperti itu yang beliau pakai untuk menjelaskan ya, bahwa kecerdasan di layar itu belum tentu langsung bisa mengubah atau langsung bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang pinter sekali main di dalam game tertentu, ketika main di dunia nyata itu berbeda. Kira-kira gitu. Ya, kami juga menemukan bahwa kami dengar ada kesulitan dari orang tua yang anak-anaknya masih kecil, mereka mengalami anaknya itu terlambatan berbicara. Oh ya. Ya, jadi itu memang salah satu ya, memang pengaruh dari semakin dini diberikan pengalihan untuk supaya mereka bisa makan sambil lihat layar, itu mempengaruhi keterampilan sosial mereka. Mereka kecepatan berbicara itu sangat berpengaruh. Ya, bahkan kami juga mendengar ada orang tua yang sudah ke psikiater dan psikiater menyarankan bahwa sebaiknya tidak berikan gadget sedini mungkin. Ya, mereka tetap harus punya interaksi hubungan secara sosial dengan orang tua, karena saya harus katakan dengan memang tidak nyaman bahwa apa yang terjadi pada anak kita, bahwa sebenarnya adalah kita yang sebagai orang tua yang memberikan peluang, berikan ruang untuk mereka masuk dalam ya perangkap, artinya kesulitan seperti itu. Pak, bolehkah saya menjelaskan ini dengan slide supaya jelas banyak orang tua? Boleh silakan Pak. Kalau gitu saya share screen ya. Apakah ini bisa dilihat screen-nya? Oke, sudah bisa Pak. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan buku yang ini ya, fokus ya. Ini bagus sekali. Anak-anak lebih cocok dengan mesin. Nah, kemiskinan perhatian. Kita lihat anak-anak sekarang itu budayanya kayak gini karena sentuhan pribadi antar manusia itu menjadi langka. Kemudian kecanduan itu apa? Kecanduan ini kalau menurut buku yang saya baca ini dari Digital Minimalism, dia bilang kondisi seseorang terlibat dalam penggunaan satu saat atau berada dalam perilaku di mana efek yang dihasilkan memberikan kesenangan sehingga seorang berulang kali mengejar perilaku tersebut walaupun berkonsekuensi merugikan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang nucleus accumbens di sini ya. Pusat kesenangan, kemudian ini sekresi atau rangsangan dopamin yang dihasilkan karena dopamin membuat kesenangan terjadi. Tapi kemudian ada di sini yang hijau ini kuning atau hijau ini? Kuning ini tembok pembatasnya, dan kemudian otak membatasi dopamin, dan ini semakin tinggi kan. Nah, ini kemudian yang menyebabkan tembok yang tinggi ini menyebabkan anhedonia. Ini teman saya, Bapak Brad Huddleston, beliau menulis buku tentang digital cocaine. Kalau bisa dapat, yang senang bahasa Inggris baca itu di Amazon ada ya, bisa dibeli bukunya Digital Cocaine. Dan kemudian beliau juga menulis buku yang baru yang namanya Digital Rehab ya. Karena memang tadi saya mau percepat aja, tapi saya mau menjelaskan tentang nah, ini yang penting bagi guru-guru untuk bisa dilihat ya. Nah, otak itu merekam memori hanya pada tingkat keterlibatan tertinggi. Jadi satuan intensitas itu ZU, Zealot Unit. Kemudian 1 menit belajar itu ditentukan dengan 10 ZU. Tapi 1 menit aktivitas digital itu ditentukan dengan 30 ZU. Artinya stimulasi digital itu lebih tinggi daripada stimulasi yang fisik ya. Kalau anak-anak belajar 20 menit sama dengan 20 menit kali 10 sama dengan 200 ZU. Kalau anak-anak beraktivitas digital 10 menit, ini beda ya, tadi 20 menit belajar dan ini 10 menit. Bahkan
ZU-nya lebih tinggi ya, Zealot unitnya lebih tinggi. Dan otak akan melupakan hasil belajar sebanyak 200 ZU dan hanya merekam 300 ZU hasil aktivitas digital yang akibatnya apa? Anak-anak lupa hasil pembelajarannya. Ini yang menyebabkan bisa mempengaruhi kecerdasan. Tadi kenapa saya tayangkan slide ini supaya jelas kenapa sangat mempengaruhi kecerdasan. Ya, ini Dr. Lalit Mendis yang mengatakan itu. Oke, saya terima kasih Pak saya Roy. sedang tidak sharing dengan ini, tapi ini membantu ya kira-kiranya. Oke, setuju Pak, sangat menguatkan kembali terkait gadget. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan yang terakhir karena terkait waktu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss Risa. Baik, pertanyaan selanjutnya, fungsi ayah untuk memberi rasa aman, mendisiplin, menasehati anak, bagaimana peran ini diganti bila hanya ada ibu sebagai single parent? Silakan Pak Roy dan Ibu Rina. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, dan ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan karena Pak Roy ini kan tadi menjelaskan kondisi ideal ketika ada ayah. Bagaimana ketika saya hanya seorang wanita di rumah dan seorang ibu? Memang sangat berbeda ya kalau ada ayah dan tidak ada ayah. Dan saya berpikir begini, bahwa Bapa di surga itu adalah pribadi yang sangat peduli dengan mereka yang tidak berayah. Jadi itu yang mesti perlu disadari. Dulu ada yang mengecam saya, berarti kalau saya nggak punya ayah, saya nggak pernah bisa menjadi pribadi yang sukses ya, karena ini semua karena ayah. Berarti saya harus menyalahkan ayah saya kalau ayah saya meninggal. Tentu tidak demikian. Ya, kalau itu boleh terjadi dalam keluarga ini, bahwa ibunya single mungkin karena meninggal atau bercerai atau bahkan mungkin bekerja di luar kota, itu disebut fatherless juga ya. Nah, Tuhan tetap peduli dengan mereka, dan peran dan tanggung jawab ini bisa sebetulnya dibantu ya dengan komunitas ya. Kalau tadi kita lihat anak-anak tadi ada kompak ya. Nah, kompak, dan kemudian ada cell group di sekolah ini. Peran dari ayah itu bisa dilakukan oleh para guru juga. Bahwa guru tuh bukan hanya seorang pendidik yang melihat anak-anak sebagai murid, tetapi para guru itu menjadi figur-figur ayah, yang terutama yang pria ya. Jadi perlu anak-anak yang di usia tahun-tahun dia perlu dampak dari ayah ini, perlu para guru berperan. Itu sebabnya saya terlibat dalam pelayanan olahraga apa sih? Saya salah satunya adalah melatih pelatih untuk memiliki peran ayah. Ketika melatih di lapangan tidak hanya mengajarkan skill tentang olahraga, tetapi juga bagaimana mereka sebagai seorang pelatih dapat menjadi figur ayah, sebagai referensi moral kepada mereka, menjelaskan identitas mereka, memberi rasa aman, dan kemudian mengafirmasi potensi mereka. Ini sangat bisa diterapkan. Dan kalau Anda seorang ibu, Anda dapat menjelaskan kepada mereka tentang role ini, ya, tentang peran ini. Tetapi kemudian Anda akan bisa menjadi lebih baik lagi kalau ada figur-figur yang bisa membantu, ya, figur-figur. Terutama kalau di dalam gereja harusnya ada komunitas-komunitas sel yang memiliki hati untuk keluarga-keluarga single. Jadi keluarga utuh ya, semacam kami berdua yang kemudian punya hati untuk membantu keluarga single. Kami dulu pernah lakukan dalam satu masa, itu perlu kesepakatan. Dan kalau saya belum ada, bagaimana Pak Roy dan Bu Rina? Berdoa untuk supaya Tuhan bisa memberikan pribadi-pribadi seperti itu yang bisa menjadi figur buat anak-anak kita yang mereka perlukan. Tetapi dalam pada itu ibu-ibu yang dalam hal ini perlu melakukan peran sebagai validator. Validator itu apa? Yang meneguhkan. Memang ini bukan peran ibu, tetapi seharusnya itu peran pria. Dan seandainya ayahnya meninggal, ya ini katakan kepada anak-anak, ini bukan kesalahan Tuhan. Ya, kita tidak dapat menyalahkan situasi, tapi kita berdoa nih supaya ada orang-orang nanti yang bisa memberi kamu figur yang seperti ini. Nah, peran. Jadi nanti ketika kamu menikah pun kamu bisa memberikan peran kalau dia laki-laki, peran sebagai seorang ayah. Dan kalau misalnya mohon maaf dari keluarga yang bercerai,
mohon untuk tidak menceritakan kejelekan suami. Ini gara-gara bapakmu nih kita bercerai, kita kehilangan, jadi kita jadi keluarga single. Jangan. Tetapi seharusnya peran itu seperti ini. Mari kita mendoakan ya. Kamu tetap, walaupun kita berpisah, itu tetap ayah kamu. Kita perlu berdoa buat dia dan sebagainya ya. Jadi itu hal-hal praktikal yang kita bisa lakukan. Saya harap ini bisa menjawab, dan saya kalau diizinkan saya mau bagi 2 slide ya. 2 slide terakhir. Apakah masih ada waktu, Pak? Oke, Pak, silakan. Atau mungkin 1 slide terakhir saja. Ya, boleh, Pak. Slide terakhir ya, untuk sebagai penutup. Saya sorry, ini saya tadi belum. Tunggu sebentar. Oke. Mungkin Bapak Ibu tahu kehebohan yang sedang terjadi hari-hari ini ya, di mana ada seorang anak yang menganiaya anak yang lain. Ini sedang terjadi di sosial media, ramai sekali. Tapi ada seorang yang bernama Heri Cahyono mengomentari yang kejadian yang di mana seorang anak dari pegawai pajak menganiaya dari anak petingginya dari Ansor ya, GP Ansor. Dikatakan di sini, ini sangat benar sekali menurut saya. Wahai para orang tua, melahirkan anak tidak otomatis membuatmu layak disebut orang tua. Akhlak dan adab anakmu yang akan menentukan kalian layak menyandang predikat mulia ini atau tidak. Jadi ini menurut saya ini sangat benar. Saya tidak mengenal beliau, tetapi menurut saya bahwa sebagai orang tua ini kita dituntut untuk melahirkan generasi yang lebih baik, karena kalau kita tidak memberikan investasi waktu, kita tidak mengasihi mereka, saya khawatir nanti kita membesarkan monster yang akan membuat kita susah. Dan akibatnya kalau Anda lihat dari kejadian itu adalah ayahnya kemudian dilucuti dari jabatannya dan sebagainya, dan semua keluarganya pasti menderita. Dan ini bukan hanya kesalahan anak tersebut, tetapi pasti kesalahan orang tua bagaimana dia tidak mendidik anak itu dengan baik ketika melepaskan anak dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan banyak kekacauan. Jadi tanggung jawab yang besar Bapak Ibu semua, kita perlu berdoa, kita perlu ada dalam komunitas, kita perlu ada lingkungan, dan saya bersyukur bahwa Sekolah Tunas Bangsa ini membantu kita, memfasilitasi untuk kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang sukses dalam semua bidang kehidupan. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Roy dan Ibu Rina. Baik, kami sangat berterima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dalam memberikan pertanyaan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami perlu membatasi jumlah pertanyaan yang dapat dijawab secara langsung. Dan pertanyaan lainnya sudah kami catat dan akan dijawab di waktu selanjutnya. Sekali bisa lagi, lewat email, Pak. Nanti di-emailkan ke kami bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Pak Roy dan Ibu Rina untuk kesediaannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu melalui pertemuan hari ini. Tentunya kita semakin dikuatkan bahwa dalam proses membangun dan mempersiapkan generasi yang tangguh, maka pemahaman yang benar terhadap prinsip kasih merupakan hal yang esensi. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, melainkan perlu adanya kerjasama baik dari sisi keluarga, sekolah, gereja, dan peer group komunitas yang membangun. Kami juga percaya bahwa dengan adanya dukungan yang tepat dan positif, maka setiap anak dapat mengalami kasih Allah yang seutuhnya, memiliki gambar diri yang utuh, sehat, dan tidak menyimpang. Mari Bapak Ibu kita bersama bergerak dan membangun atmosfer yang positif bagi anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas impartasi sharing yang luar biasa dari Pak Roy dan Ibu Rina, atas semua juga partisipasinya. Terima kasih Pak Roy dan Ibu Rina, Tuhan memberkati. Jadi generasi yang